Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu perasaan dia sebenarnya ke kamu. Perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu ya. Kalau energi bersama harus dipilah dan dipilih. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya, pada saat ini energi dari seseorang, perasaannya sebenarnya ke kamu tuh seperti apa. Kita lihat dulu, kita ambil ciri-cirinya dia ya. Siapakah orang ini? Perasaan sebenarnya dia ke kamu. Ingat bahwa ini tidak mengenal batasan waktu. Kapanpun kamu mengklik video ini bisa cocok. Oke? Yang pertama, drum, laut ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya ini cukup tegas, cukup bold. Mungkin kalau bikin pernyataan atau ngomong sesuatu itu dia cukup keras gitu ya, menyatakan. Mungkin kalau ada hal yang dia nggak suka, dia cukup keras menyatakannya. Kalau ada hal yang dia suka juga, dia cukup bisa speak up lah, bisa ngomong kayak gitu ya. Bukan tipe orang yang mungkin sekali nggak enakan atau apa gitu. Karena ada orang yang tipenya, aduh nggak enak deh kalau ada sesuatu ya, walaupun nggak suka tapi nggak disampaikan kayak gitu ya. Orangnya cukup keras dalam menyuarakan suara hatinya atau hal-hal yang mungkin dia nggak suka ya. Tapi di sini juga menandakan alat musik. Jadi bisa saja dia itu memang suka sekali memakai alat musik atau bermain alat musik sebagai hobi ataupun pekerjaan. Drum salah satunya. Ya, tapi itu hanya simbolis. Gak harus drum. Bisa aja piano dan teman-teman ya. Toothbrush ya. Sora lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang suka kebersihan, orang yang sangat memperhatikan tentang image dirinya atau gambaran tentang dirinya ya teman-teman. Orang yang suka kebersihan, orang yang suka kerapihan, dia juga sangat mementingkan image dirinya kayak gitu ya. Dan dia mungkin suka yang bersih kayak gitu ya. Jadi penampilannya cukup bersih lah paling tidak. Lalu ada energi moon ya. Orang ini cukup energinya feminim, jadi mungkin saja bisa saja ada sisi sensitif di dalam dirinya dia. Dia banyak memakai intuisinya dia bisa menjadi punya energi yang lebih, misalnya ada galau atau apa kayak gitu ya. Bisa saja dia terhubung sama kamu itu melalui intuisi atau firasat batin teman-teman ya. Dan dia cukup banyak mengikuti apa kata hatinya dia ya. Ada energi flip-flops. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang mungkin suka banget santai. Dia mungkin suka dengan dia suka santai, dia suka pantai, dia suka laut kayak gitu ya. Atau sungai atau curug ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan air. Bisa saja dia senang tempat-tempat seperti itu, atau memang dia tinggal dekat danau, dekat sungai, dekat kali, dekat curug, dekat laut, apapun yang berhubungan dengan air teman-teman ya. Dan di sini ada musim panas. Bisa saja dia lahir di musim panas, kamu lahir di musim panas, kamu ketemu sama dia di musim panas, atau pisah di musim panas, atau kalian suka berlibur bersama ke tempat yang kayak tadi Sora udah bilang, laut dan teman-temannya kayak gitu ya. Dan dia mungkin seneng santai aja ya, kalau kemana-mana mungkin banyak pakai sendal aja kayak gitu ya. Lalu ada energi corn. Orang ini itu sepertinya kalau untuk masalah keuangan sedang masih berusaha untuk menumbuhkan keuangan dia. Sedang mungkin ada investasi, ada usaha, ada kerjaan yang dia berharap ada timbal balik ya teman-teman. Karena banyak juga yang di sini mungkin sedang berusaha untuk berinvestasi. Entah joinan sama usaha teman, atau ada yang main saham dan sebagainya ya. Dan ada energi band aid ya. Sangat mungkin orang ini ada energi merasa bersalah sama kamu. Mungkin sekali dia di sini ada energi merasa bersalah ya, pingin minta maaf mungkin sama kamu ya, karena apa yang sudah terjadi sebelumnya. Sekarang kita bisa lihat dulu bagaimana situasi kamu sama dia pada saat ini, hubungan kalian ya. Yang pertama ada situasi family.
Ini sangat mungkin ya, kalau Sora lihat ada situasi kamu berdealing dengan dia. Ini adalah third party situation, di mana kamu atau dia atau kalian sama-sama sudah punya keluarga masing-masing, sudah berkeluarga ya. Jadi situasi yang bikin sulit karena mungkin ini adalah cinta segitiga atau segi empat. Dia sudah ada pasangan sah, atau kamu sudah ada pasangan sah, atau kalian sama-sama sudah ada pasangan sah. Ini yang juga membuat situasi menjadi mungkin agak rumit ya. Lalu ada situasi flirting, tapi meskipun kalian tahu ini cinta segitiga, tapi masih ada energi flirting, saling menggoda. Karena sebenarnya apa? Kamu tertarik sama dia tertarik sama kamu. Ya, itu sangat mungkin sekali, entah karena sex appeal atau apapun itu ya, teman-teman. Walaupun mungkin sebenarnya kalian sama-sama menyadari tentang status kalian, oke? Lalu di sini ada energi change, dan di sini sangat mungkin banget ada energi yang berubah ya. Entah di sini kalian berharap ada situasi yang bisa berubah, atau kalian mau untuk berubah, atau banyak hal-hal yang memang tidak terduga dalam hubungan ini, teman-teman ya. Atau yang mungkin tadi awalnya cuman main-main doang, goda-godaan doang, bercanda doang atau apa, tapi ternyata kok tiba-tiba jadi terbawa perasaan. Itu juga sangat mungkin. Ada legal matters ya. Jadi di sini ada yang mungkin sedang berdealing dengan masalah hukum ya. Mungkin dia sedang berdealing dengan masalah hukum, atau kamu, atau kalian sedang dalam situasi menunggu mungkin kejelasan. Entah dia menunggu status kamu yang jelas secara hukum ya, karena mungkin kamu masih jadi punya orang, atau kamu menunggu dia untuk sah secara hukum, tidak lagi menjadi milik siapa-siapa ya. Jadi ini sudah mungkin arah hubungan yang mengharapkan untuk jelas nih statusnya, karena mungkin kamu nggak mau nih, atau dia udah nggak mau, atau kalian udah sama-sama nggak mau terus-terusan dalam situasi orang ketiga gitu ya. Itu kan single ya, karena diharapkannya adalah kalian, mungkin kamu berekspektasi dia menjadi single, atau dia berekspektasi kamu jadi single, atau keduanya. Ingat ya, tolong disesuaikan dengan situasi dan keadaan, oke? Dan Sora harus selalu menekankan setiap kali aku baca tentang situasi orang ketiga, bahwa aku tidak ada hubungannya dengan pembacaannya, teman-teman. Aku sifatnya netral, jadi tolong jangan sudutkan aku, oke? Aku hanya baca kartu. Kalau sampai di poin ini kamu tidak siap untuk melanjutkan karena lagi emosional, boleh di pause, dibalik esok hari atau saat kamu siap. Sekarang kita lihat bagaimana perasaan dia sebenarnya ke kamu. Ya, bagaimana perasaan dia sebenarnya ke kamu. Spiritual awakening. Kalau Sora lihat di sini, ya, sepertinya dia banyak merasakan proses hubungan yang spiritual sama kamu. Ya, mungkin banget dia merasakan hubungan soulmate atau twin flame, merasa sama kamu ada kecocokan. Kamu banyak membuat dia tersadarkan sama banyak hal, teman-teman. Ya. Karena ini sudah ngomongin tentang hubungan wedding, jadi dia di sini lebih kepada mulai menyadari mungkin ya, siapa yang sebenarnya selama ini dia mau, atau bagaimana koneksi ini sangat-sangat berefek sama dia, teman-teman ya. Karena sebenarnya dia itu ada energi menyadari ya, mungkin merasa bersalah gitu ya, karena sudah mungkin diem-diem ada pertemuan sama kamu, karena ini cinta segitiga. Jadi pertemuan diem-diem di luar di kondisi ada yang sedang dalam pernikahan, teman-teman. Dan sebenarnya di sini ada energi penyesalan, regret ya. Satu, mungkin saja dia menyesali seandainya saja statusnya dia belum menikah, atau status kamu yang belum menikah, atau kasus kalian yang belum menikah, itu mungkin tidak akan jadi seperti ini. Kedua, mungkin sekali ada energi penyesalan, kenapa harus ada pertemuan dengan kamu, kayak gitu loh sebenarnya. Karena mungkin sekali ada yang merasa bersalah gitu loh ya. Gimana pun juga ada energi, karena dia merasa bersalah, sudah mengkhianati pernikahan dia. Aku akan pakai sudut pandang dia ya. Ingat ya, bisa vice versa atau tukar-tukar ya, biar aku ngejelasinnya satu arah biar gampang gitu ya. Nah, dia mungkin sekali menyesali itu semua, karena itu akan merusak pernikahan dia. Dan dia juga mungkin menyesal gitu ya, kenapa malah terbawa dalam situasi ini dengan kamu gitu ya. Karena mungkin saja ini akan menyakiti pasangan sahnya dan juga menyakiti kamu. Energi menyesal gitu ya, energi menyesal. Lalu
ada energi fated meeting, tapi di balik penyesalan itu dia mencoba merenungi apakah memang mungkin pertemuan dengan kamu ini bisa saja membawa sebuah pembelajaran. Ya, maksudnya ada takdir semesta gitu. Jadi dia berpikir apakah memang sudah ditakdirkan atau gimana. Karena di sini sangat mungkin ada karmic relationship ya, membawa energi pembelajaran ya, mungkin hal-hal yang belum kelar dan sebagainya. Ada energi snake. Tapi gimana pun juga, perasaan dia sama kamu, dia merasa ini adalah situasi cinta orang ketiga gitu ya. Dimana sangat-sangat tempting, sangat-sangat sulit untuk dielakkan energinya. Energinya seperti mengikat gitu ya. Tapi di satu sisi lain, ada energi mau lepas dari kamu tuh susah gitu ya. Karena ada gairah, ada hasrat yang mengikat kayak gitu ya. Jadi kayak dia tahu mungkin banget ini adalah sesuatu yang tidak benar atau kurang baik gitu ya, tapi seperti susah untuk lepasin kamu. Sehingga sekarang ada begitu banyak argumentasi, petty arguments. Kamu tuh jadi berantem terus sama dia. Mungkin karena memperjelas soal status apa gimana ke depannya, atau mungkin kamu mulai cemburu sama dia mulai cemburu sama kamu, kayak gitu-gitu loh ya. Karena banyak kasus ya ketika yang konsultasi sama Sora, kalau situasi orang ketiga, awalnya itu nerima gitu ya. Oh, aku tahu aku harus berbagi, aku yang kedua. Tapi biasanya, kebanyakan, ya aku nggak bilang semua, kebanyakan seiring berjalan, posisi orang kedua ini mulai minta untuk lebih diutamakan dari pasangan sah. Itu yang biasanya terjadi, karena itu ego manusia kan. Oke? Tuh. Di sini sekarang ada pertengkaran ego, karena mungkin sekali, di satu sisi mau saling mau saling memiliki, mau saling mengikuti apa kemauan diri. Mungkin dia punya keinginan yang beda sama kamu, mungkin sekali dia keinginannya ya udah kita seperti ini terus gitu ya, sementara kamu mungkin ingin minta status yang jelas kayak gitu ya. Saat ini energi dia stres, overthinking. Dia mungkin stres sama kamu, dia mungkin juga bingung mau arah hubungan ini akan dibawa kemana. Sehingga saat ini dia banyak melakukan pelarian ke liquid courage ya. Banyak mungkin yang kayak minum-minuman, atau mungkin jadinya main game terus kayak gitu ya. Liquid courage ini cuman simbolisme bahwa dia banyak melakukan pelarian. Dia jadi hangout terus sama temennya, jadi sibuk ini sibuk itu sebagai pelarian, karena mungkin bingung harus gimana gitu ya, situasi yang sangat rumit ini. Tapi lepas dari kamu ada energi magnetic attraction. Dia lepas dari kamu tuh kayak sulit. Selalu ada energi yang narik balik ya, dia rasain ke kamu teman-teman. Sehingga sekarang perasaan dia sama kamu emosionalnya roller coaster. Aku tidak tahu kamu masih komunikasi atau enggak sama orang ini saat ini gitu ya. Tapi sangat mungkin hubungan kalian juga sangat naik turun. Nanti ada saling diem-dieman, nanti hilang-hilangan, tapi lalu nanti dia cari kamu lagi, dia kangen sama kamu, tapi nanti marahan lagi. Jadi tuh, gelombang perasaan dia sama kamu naik turun, pola hubungan kamu sama dia juga naik turun. Abis berantem, tapi nanti kecarian lagi, kangen lagi, kontak lagi, dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin sekali emosi dia juga pun emosi yang jadinya nggak bisa tenang. Apalagi ditambah saat ini dia sedang stres dengan situasi dan keadaan dia yang tidak menentu. Ya, ada work stress. Dia banyak stres teman-teman. Sehingga dia banyak gelisah, anxiety, dia nggak senang. Di antara dia harus lagi stres sama kerjaannya, situasi hubungan orang ketiga seperti ini, nanti kalau ketahuan gimana, lalu ada anak-anak juga, kok jadi rumit seperti ini gitu ya. Awalnya mungkin hanya main-main kayak gitu ya. Dan sekarang orang ini sedang bingung mau pilih yang mana. Choices. Dia sedang bingung mau pilih yang mana. Dia berada di persimpangan. Sekarang dia bingung ya, harus memilih yang mana. Di satu sisi dia punya status itu, dan di satu sisi kamu juga punya status yang mungkin meminta kejelasan. Gitu. Kita coba sekarang lihat ya, karena situasi sudah seperti ini, kita coba lihat ya perasaan dia ke kamu seperti apa. Lebih lanjut, ada situasi bingung terhadap pilihan, dan ada situasi yang tidak seimbang. Imbalance ya, dia merasakan sih saat ini mungkin tidak seimbang. Dia tidak bisa berpikir jernih secara emosional. Terus habis itu di satu sisi juga dia ada energi, dia ngerasa mungkin pengorbanan kamu lebih banyak daripada dia. Situasi tidak berimbang, kamu mungkin sudah berusaha ngerti posisi dia dan sebagainya. Tapi intinya dia merasa bahwa memang sulit untuk dia kalau kamu mau minta dia itu untuk adil atau setara.
ya. Dia memperlakukan kamu seperti dia memperlakukan pasangan sahnya, itu sudah sesuatu yang sulit sebenarnya. Dan faktor dia sudah berkeluarga dan menikah itu sungguh memberatkan dia, ya. Sehingga sekarang nih dia sedang berusaha untuk bersikap cuek dan tidak peduli, ya. Dia berusaha abai. Sebenarnya stres, tapi di satu sisi dia makanya sekarang mungkin sekali dia lagi nyuekin kamu, lagi diemin kamu, karena dia masih bingung dengan energinya, dia harus pilih siapa, dan stres, ya, dengan mungkin pertanyaan, kejelasan mau gimana, kok kamu ngilang-ngilang, dan sebagainya. Buat kalian yang sedang dalam cinta segitiga, tapi belum sampai ke poin yang ini bisa menjadi suatu gambaran, bahwa kamu kalau terusin terus akan sampai mungkin ke poin ini. Mungkin sekarang masalahnya belum kelihatan ke situ, gitu ya. Lalu ada energi apa lagi? Travel. Apalagi ada dari kalian yang LDR, ya. Jadi situasi itu tambah sulit. Ada yang LDR, atau kalaupun gak LDR dia banyak harus pergi dinas atau apa. Jadi makin rumit gitu loh, ya. Walaupun memang gitu ya, ada rebound relationship, seperti kayak ketika dia jauh sama kamu, selalu ujungnya balik lagi. Jadi kayak jauh deket, rebound, memantul, paham nggak? Nanti kalau udah deket, jauh, deket lagi. Jadi kayak pantulan gitu ya. Jadi kayak sulit abis-abis gitu loh. Self-esteem issues. Dan orang ini seperti tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dia tidak yakin akan mengambil keputusan yang tepat untuk kamu, gitu ya. Oke, karena sudah baca cinta segitiga, kita akan masuk ke poinnya. Jadi, aku mungkin akan ngambil cepat aja, karena ini ternyata di luar prediksi aku, ternyata ada gambaran cinta segitiga. Ini adalah kartu tentang dia, berarti ini adalah perasaan tentang dia, ya. Ini adalah kartu tentang dirinya. Aku akan ngambil 2 kartu untuk mewakilkan perasaan dia ke kamu, dan 2 kartu ke pasangan sahnya. Ya, jadi biar dapat gambaran. Ini untuk kamu. Ini untuk pasangan sah. Oke, kamu dulu ya. Dia ada ketergantungan sama kamu. Ya, dia mungkin akan terus bergantung sama kamu. Dia akan minta maaf sama kamu, ya. Minta maaf dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan lagi dia sama kamu. Dia ada energi kecantolan terus sama kamu, ya. Tapi di satu sisi gitu ya, dia itu kayak masih pinginnya ada energi honeymoon sama let go of control issues. Sepertinya dia dengan pasangan sahnya ada masalah tentang mungkin pasangannya lebih dominan, mengatur, atau siapa yang menjadi kepala dalam hubungan ini gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di satu sisi dia juga masih pingin memperbaiki hubungan dia sama pasangan sahnya gitu ya. Jadi kayak ini tipe yang sebenarnya manis ke kamu, tapi manis juga loh ke pasangannya gitu loh ya. Dan di satu sisi gitu ya, dia kayak ya sudahlah gitu loh ya. Dia membiarkan bahwa biarlah waktu nanti menjawabnya gitu loh ya. Sekarang jalanin aja dulu. Nah, yang perlu menjadi pertimbangan kamu adalah apakah kamu mau kalau dia itu terus bergantung sama kamu gitu ya, tapi di satu sisi dia juga masih terus bersama dengan pasangan sahnya ya. Jadi sangat mungkin ini kayak adalah energi dari seseorang yang dalam tanda kutip Sora lihat agak susah untuk milih. Jadi dia kayaknya ya udah maunya jalannya barengan gitu ya. Tuh, karena dia ada energi obsesi sama kamu, nggak bisa lepas, tapi ketegasan susah gitu ya. Dan dia susah untuk menyampaikan ini sama kamu kalau dia tuh belum bisa kasih kamu ketegasan bahwa ya dia mau sama kamu tapi tidak mau juga lepasin pasangan sahnya. Ini yang mungkin harus kamu pertimbangkan, ini yang mungkin harus kamu pikirkan ya. Kenapa? Karena kamu berdiri dengan seseorang yang mau kamu tapi mau juga yang lain, itu mesti kamu pikirin sih gitu loh. Itu kalau menurut aku ya. Jadi Sora kembalikan ke kamu ya. Sora kembalikan ke kamu ya. Ini mungkin aku akan ambil 1 kartu masukkan buat kamu teman-teman ya. Healing. Teman-teman, kartu Sora sih saranin kamu lebih baik healing ya. Karena mungkin kamu sendiri sudah banyak terluka, sudah banyak kecewa sama hubungan ini ya teman-teman. Lebih bagus kamu fokus sama diri kamu sendiri kayak gitu loh ya. Toh kamu juga masih bisa bahagia, bersenang-senang tanpa dia
ya. Kamu kalau Sora di sini mungkin punya teman-teman, support system yang baik. Tapi kembali lagi Sora tidak mau menghakimi atau membela pihak manapun. Tugas Sora hanya membaca energi ini, ya. Dimana kartu Sora saranin untuk healing. Maaf ya, aku masih belum fit bener. Jadi itu sih kalau saran dari Sora, ya. Sebaiknya untuk menyembuhkan diri kamu berkonsentrasi kayak gitu ya. Mungkin kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif, ya. Coba deh kamu pikir-pikir dulu ya. Oke, itu sih. Tuh. Karena kalau dia benar-benar cinta dan sayang sama kamu, dia akan mengusahakan lebih daripada itu. Gitu ya, takutnya kamu malah terluka dengan harapan kamu dan ekspektasi kamu. Tapi balik lagi, kalau kamu menurut kamu dengan dia nyari kamu saja sudah sebagai usaha, buat kamu itu sudah cukup, ya silahkan monggo-monggo aja, ya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin memperkuat intuisinya, memperyakin keputusan dia, firasat batinnya, intuisi dia, silakan dibeli gelang kelembutan bulan. Sudah Sora booster dengan energi healing. Ini adalah membawa energi feminim, energi kelembutan, energi support, habis itu memperkuat intuisi dan firasat, khususnya buat teman-teman yang sering mendapatkan firasat, ya. Untuk membantu teman-teman juga lebih positif, lebih lepas dari stres, dan yang pasti auranya lebih positif. Teman-teman, ini gelangnya sangat cantik ya, karena ini dari batu asli. Harganya 250.000 kalau ke Instagram Sora_tarot. Kalau ke Tokopedia 270.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Buat teman-teman, ini sebaiknya tidak terkena cairan karena bukan emas ya. Dan teman-teman yang tidurnya itu suka lasak, nggak bisa diem ya, apalagi sebaiknya tidak dipakai pada saat tidur ya, supaya nggak nyangkut dan sebagainya. Jadi bisa ditaruh di dekat teman-teman aja, nggak usah dipakai. Oke. Nah, untuk teman-teman cowok juga bisa dikantongin aja kalau nggak mau dipakai, atau bisa dijadikan hadiah untuk orang tersayang. Oke. Ini stoknya terus menurun ya. Kalau sudah habis, aku tidak terima untuk di PO lagi, kecuali kamu PO sangat banyak. Karena supplier Sora tidak menerima pembelian yang cuma sedikit. Dia supplier besar, makanya aku bisa jual harga seperti itu. Karena yang aku jual gelang program, bukan cuma gelangnya aja. Oke? Kita sekarang ke astrologi yang terungkap. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Buat teman-teman yang kepingin untuk ketemu sama Sora langsung, berkonsultasi, yang berada di Jakarta dan sekitarnya, silahkan. Oke. Dan juga untuk teman-teman yang kepingin konsultasi online bisa, atau teman-teman yang kepingin untuk dibuatkan video seperti yang sedang kamu tonton pada saat ini, tapi khusus cuma buat kamu doang, boleh banget. Silahkan semua DM ke Instagram Sora ya. Libra, Virgo, Gemini, Libra, Cancer, Capricorn, dan Cancer. Wow, satu lagi deh, Pisces. Oke, dicek ya. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Nah, aku masih belum fit ya, jadi aku sering taus, mungkin untuk batuk atau apa. Nah, teman-teman harus jaga kesehatan karena lagi nggak menentu. Nah, untuk teman-teman yang kepingin untuk baca Bazi buat tahu DNA perjalanan hidupnya sendiri, boleh banget, silahkan ke Instagram Sora ya. Tapi harus tahu jam lahir, nanti kelihatan orang yang potensinya memang, kenapa sih Kak aku masalah dengan jodohnya, nanti kelihatan masalahnya di mana. Jadi kan ada solusinya kayak gitu ya. Habis itu ada yang kelihatan kapan bisa punya potensi ketemu pasangannya, nanti kelihatan juga. Oke teman-teman. Dan yang kepingin untuk belajar tarot karena mungkin ada panggilan juga, silahkan teman-teman. Ya mungkin ada panggilan mau belajar tarot, bisa juga di private, nanti dia akan diarahkan. OPTS NIHG ZJFB XDIWJB 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.